karyawan saya itu Atta, baru sehari kerja, yang saya tanya, suruh HRD tanya adalah satu, dia punya duit nggak buat operasional? Saya terjawab, kenapa Atta bisa di posisi hari ini? Waduh, kenapa? Serius? Mana-mana. Dan memang kita nggak akan pernah bisa. Guys, tahu dong tahun 2019 kan gue cuma seorang pengangguran nih guys. Alhamdulillah guys, 2023 gue duduk di samping Atta Halilintar. Terima kasih. Gimana bro? Ini beneran asli kan? Alhamdulillah Asli ya? Siap. Thank you banget ya bro, Sama-sama. udah berkenan silaturahim. Wah, Sukses saya selalu. juga senang mau bisa ngobrol-ngobrol sama Mas John. Beneran. Asli guys. Karena seru dari ngobrolnya. Sehat terus buat Atta sama Aurel. Amin. Sama siapa sih kecil lucu banget tuh. Amina. Kenapa dia kalau dengerin musik tuh langsung, Iya, aku tuh kayaknya. tau terus loh. Dia kan bikin lagu tuh dia begini-begini. Iya, joget-joget dulu. Mungkin emang dia anaknya musisi banget. Sehat selalu buat semuanya. Terima kasih. Salam hormat dari saya, berkat terus. Amin. Semuanya. Manusia sendiri terlalu ikut campur gitu. Nah, nanti ikut campur kayak gimana nanti akan saya detail bahas lah secara langsung ke Atta. Panjang guys ya, itu perjalanan hidupnya tadi ya. Kita berarti ketemu lagi sama orang yang zero to hero gitu ya. Dan ini menjadi bukti ya kalau memang zero to hero itu ada dan itu lahir terus menerus guys. Selama kamu masih terus berusaha gitu ya. Iya. Dan seperti yang Mas John tadi bilang, maksudnya kita mulai dari pengalaman itu lebih penting Iya. ya. Karena dari cari kerja, dari bekerja dulu, Iya. baru jadi pengusaha berarti bekerja dulu. Iya, jadi Atta, kita sering kan hal-hal yang tidak baik gitu sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang konyol. Cuman satu aja, narkoba saya nggak pernah sentuh di hidup saya. Karena saya sadar saya diberi otak pintar sama Allah, sama Tuhan saya nggak mau rusak dengan barang-barang yang narkoba itu, karena dia nyerangnya langsung ke saraf gitu kan, ke otak kita. Jadi saya itu sebetulnya sempat cukup terlena karena saya itu marketing terbaiknya Auto 2000, pernah tahun 2009 saya berangkat Jadi kayak sales gitu ya. sales terbaik, saya jualan ratusan unit sebulan, bisa dicek sendirian ya, satu orang sales. Dan saya waktu bekerja itu saya nggak punya teman Atta. Saya ini orang yang one man show banget gitu. Di perusahaan itu saya bekerja sebagai marketing, saya one man show, saya fokus pokoknya ngejar karir, ngejar duit gitu kan. Nah, sampai ya pernah lah melakukan hal-hal yang buruk dalam hidup saya, dan itu saya jadikan banget pelajaran di kehidupan saya. Sampai akhirnya di 2011 bulan Mei itu saya terpaksa harus keluar dari perusahaan tersebut. Padahal bisa dibilang Auto 2000 atau Toyota ini adalah dreams-nya orang-orang otomotif bisa berkarir di situ. Bahkan saya udah sempat training untuk kaderisasi. 2019 Juli itu saya masih ada di tempat lomba burung. Dan kalau saya berulang-ulang saya dipanggil cerita tentang story hidup saya ini benar-benar cerita nyata yang benar-benar hati saya itu kadang masih yang kayak ke flashback di masa itu sakitnya ampun-ampunan, hancurnya ampun-ampunan sebagai seorang anak laki-laki satu-satunya di keluarga di usia saya 34 tahun ya, yang harusnya saya itu jadi anak laki-laki kebanggaan. Mama saya itu setiap hari, karena kita tinggal di kontrakan gitu ya, jadi mama saya itu setiap jam 12 malam selalu bertekuk lutut berdoa, mendoakan anak-anaknya, dan selalu ya Tuhan, semoga anak lanangku, anak laki-lakiku satu-satunya suatu saat bisa ngangkat derajat keluarga ini, supaya bisa ngerasain hidup enak gitu ya, supaya sukses. Setiap hari mama saya itu gak pernah berhenti untuk berdoa untuk anak-anaknya, dan selalu yang paling nyaring disebut namanya, karena saya anak laki-laki satu-satunya. Untuk seorang anak laki satu-satunya di keluarga ini, saya ini penerus keluarga nantinya gitu. Jadi setiap hari berdoa gitu. Sampai 2019 itu saya masih ingat betul, saya hanya butuh duit 500 ribuan. Mama saya lagi sakit dan saya sangat sayang sama ibu saya, sangat sayang sama papa saya sayang, tapi saya itu sama ibu saya itu benar-benar yang sayang banget.
Akhirnya di 2019 itulah saya mencoba untuk berkenalan sama wanita. Tadinya nggak mau berkenal sama wanita, terus dikenalin lah sama istri saya yang sekarang itu, Ibu Kiki Wulandari itu. Istri saya itu dari dulu cantik, kata. Saya nekat aja gitu. Kalau dulu kan lihat muka gue sendiri kan hancur banget karena di tempat lomba burung kan. Nah istri saya itu, saya kenal dia janda anak satu, dia udah tinggal duluan di daerah Kunciran itu, dia kontrak di situ. Nah saya dikenalin sama teman saya lomba burung gitu kan, dikenalin sama istri saya itu. Pas saya datang ke rumahnya itu, dipanggil kan, Assalamualaikum, Assalamualaikum 2 kali. Teman saya udah bilang, namanya Bambang, saya udah Bang John, orangnya kayaknya udah nikah, dia udah nggak ada, dia ini dipanggil-panggil nggak ada, kayaknya udah pindah kali. Coba sekali lagi, saya bilang. Saya ini orang kalau udah punya keinginan tuh benar-benar ngejar gitu. Coba sekali lagi panggil Assalamualaikum, lebih kenceng lagi. Bener, Assalamualaikum. Akhirnya dia keluar. Nah disitulah hari pertama 31 Juli saya kenalan sama istri saya. Nah itu bulan Juli itu pas akhir-akhir itu saya ada dapat uang lumayan gede lah, hampir 1 jutaan lah. Karena ada event besar Airin Cup waktu itu, event lomba burung. Bos saya orang India. Saya waktu itu dipotong gaji karena gara-gara jari saya itu telat nggak absen gitu loh, dipotong 200.000. Saya marah, saya bilang, Pak, istri saya itu lagi hamil, Bapak potong 200.000, uang 200.000 sangat berharga buat saya, apalagi ini Bapak perusahaan lagi mengurangi, kan banyak waktu COVID itu kan dapatnya nggak 100, kalaupun nggak dikurangin dia tetap kerja tapi nggak 100% gaji gajinya. kurang, iya ada yang 50%, 70, ada yang saya 75%. Jadi gaji tinggal 25%. Enggak, dipotongnya 25%, jadi okay. 75% saya terima. Dia bilang dipotong 200.000, Pak, saya itu penyumbang omset terbesar di perusahaan itu. 500 juta sampai 1 M saya nyumbang jualan di situ dengan menghasilkan uang juga, militan banget saya kan. Nah, gara-gara saya komplain itu dipecat saya Maret 2020, saya dipecat dari perusahaan. Bayangin Nata. Sempat secara manusia saya marah sama Allah. Sekilas tuh saya marah, ya Allah, ini istri saya lagi hamil, nangis saya. Istri saya lagi hamil, kondisi lagi corona seperti ini, kok saya ngalamin musibah ini lagi. Tapi seketika saya kayak disadarkan gitu, saya baru pikir, ini Allah ini nitipin, bukan nitipin barang di perut istri saya. Allah ini nitipin nyawa bayi di perut istri saya. Gak mungkin Allah nitipin makhluk hidup nih, nyawa nih, dan saya akan dibiarkan, saya nggak bisa ngasih makan anak istri saya. Tiba-tiba saya sadar dan saya minta ampun sama Allah. Disitulah jadi saya benar-benar berserah penuh sama Allah. Ini benar-benar pengalaman spiritual yang saya alamin. Saya berkomitmen, ya Allah, oke, mulai hari ini, mulai detik ini, saya nggak mau ikut campur pada jalannya Allah. Saya nggak mau ikut campur pada rencana Allah. Saya akan jalani hidup saya dengan penuh semangat. Saya akan terus berusaha bagaimana saya bisa menafkahi keluarga saya. Itu aja, di Maret 2020 itu saya sampaikan. Makanya saya bisa bilang jangan ngatur Tuhan itu, saya duluan yang benar-benar memulai di hati saya itu, saya berkomitmen untuk saya nggak mau ngatur Tuhan gitu, nggak mau ngatur Allah. Itu real story, benar-benar true story. Keren juga ya. Jadi saya masuk 15 Juni 2020 di Hi-Fi. Oke. Pertama saya masuk di perusahaan ini, kantornya dulu masih numpang di tempatnya salah satu komisaris yang lama. Tadinya Hi-Fi tuh punya 5 orang. Pak Sabar sebagai founder, yang lainnya tuh komisaris gitu ya, direkturnya Pak Sabar. Oke. Waktu saya diundang, tadinya kantornya di Sai Sudirman, datang ke kantornya Hi-Fi itu rumah, kayak di pinggir jalan aja di daerah Mitra Gading Kilang. Karyawannya cuma 3 orang. Usia saya 35 tahun. Saya begitu masuk ke situ karena sudah nganggur ya dari Maret sampai Juni. Ini karyawan 3 orang. Kebanyakan orang akan melihat ini perusahaan dengan masa depan yang suram, karena perusahaan baru, karyawan 3, nanti gaji karyawan bagaimana, ini usahanya apa. Tapi saya punya point of view berbeda. Ketika saya masuk perusahaan ini, karyawannya 3 orang, saya melihat sisi lain yang nggak dilihat orang. Ketika saya nanti kerja bagus, saya bawa perusahaan ini maju, bos saya pasti lihat kinerja bagus saya. Konsultan. Nah, akhirnya di bulan Juli atau Agustus itu 2021 saya diangkat lah jadi pemilik. Karena 4 orang komisaris itu resign, otomatis kan kosong, PT kan harus 2 orang. Diangkat lah. Akhirnya karena saya yang bekerja di situ, karyawan waktu itu udah mulai naik tuh 20-an gitu kan. Jadi saya diangkat lah jadi komisaris di bulan Oktober dengan saham berapa Agustus persen? 30%. Nggak nyetor apa-apa, dikasih dia semua, yang kasih semuanya, yang bayarin semua Pak Sabar. Saking senengnya lah gitu ya bosnya ya. Yes, karena prestasi saya.
Nah, ketika saya diperlakukan seperti itu, makin gila lagi kerja saya. Makin menggebu-gebu Makin lagi. menggebu-gebu lagi kerja saya. Alhasil di bulan Desember Gaji masih sama tapi 4 juta. Oh enggak, sudah gede penghasilan saya, udah mulai karena ada insentif dan lain-lain kan. Iya. Jadi sebulan itu Karena omset naik kan. Signifikan, Drastis ya. drastis. Terus saya konsisten. Jadi sampai detik ini saya bikin video sendiri, ngedit sendiri. Itu yang di TikTok. Sampai detik ini, semua caption sendiri, thumbnail, judul sendiri semua. TikTok, Instagram tuh saya nggak punya admin. Emang rata-rata ya guys, orang yang berhasil gitu ya, dia tuh kemampuannya banyak ya. Amin, ya. Iya. Banyak kan orang di Indonesia ini ya, teman-teman kita ini. Bang, semoga suksesnya nular. Semoga ketularan suksesnya. Sukses itu bukan virus yang menular. Iya benar. Sukses itu benar-benar kerja keras nyata, tidak ada makan siang gratis. Saya terjawab, kenapa Atta bisa di posisi hari ini? Waduh, kenapa? Serius, saya itu banyak mengamati orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Semua punya adab yang baik. Hebat orang-orang yang sukses, semua punya adab yang baik. Karena di Islam saya belajar bahwa kunci kesuksesan orang Muslim hanya dua, hablum minanas, hablum minallah. Hablum minanas ini perterjemahannya banyak, perbanyak silaturahim, sayang dan hormat sama orang tua, sedekah dan lain-lain, berhubungan sama banyak orang. Kita harus banyak bersilaturahmi sama orang itu. Silaturahmi membuka jalan rezeki. Allah akan kirim rezeki dari segala arah. Udah itu aja pedoman saya. Halo semua, untuk semua keluarga karyawannya Mas John dan Pak Sambat, terus semangat, semoga bisa sukses kayak Mas John. Kayak Atta Lilita. Sukses selalu. Thank you Good luck. Atta. Sukses. Thank you.